Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Sinta Rahayu, CGP Angkatan 7 Kabupaten Goa, kelas 0716 Sulsel. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pemaparan materi kali ini dilakukan secara luring, yaitu dengan berbagi kepada guru-guru yang ada di sekolah, tepatnya SD Impres Parangkeke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, karena hari ini bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti yang namanya aksi nyata budaya positif penerapan dari modul 1.4. Nah, jadi ini adalah salah satu materi yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak, insya Allah. Ini adalah budaya positif yang insya Allah sangat berguna untuk sekolah kita, dan semoga saya juga berusaha untuk semoga bisa menerapkan ilmu yang ada di materi ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Budaya positif Sinta Rahayu, CGP Angkatan 7 Kabupaten Goa. Nah, pertama, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, budaya positif dapat dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kelas. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya dari karakter baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, maksud dari karakter-karakter baik ini, maksudnya budaya positif ini yang pertama dimulai dari kebiasaan. Budaya itu pertama dimulai dari kebiasaan. Ketika misalnya anak, contohnya misalnya mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Nah, ketika misalnya anak-anak sudah terbiasa masuk kelas dengan mengucapkan salam, nah mungkin dalam artian lama-kelamaan akan muncul sebuah karakter. Karakter apa itu? Sopan, santun, seperti itu. Dan misalnya dalam sekolah, awalnya mungkin memang cuma satu kelas yang melaksanakan. Tapi ketika mungkin dilihat oleh kelas lain, kelas berapa, sudah ikut, nah itu artinya sudah membudaya. Dalam artian bukan cuma di kelas. Anak-anak ketika masuk ke rumah, ucapkan salam. Masuk ke kamar, ucapkan salam. Berarti itu timbul yang namanya budaya positif. Dimulai dari apa? Kebiasaan-kebiasaan baik. Muncul sebuah karakter. Setelah itu kalau banyak orang yang ikut, dalam artian bukan dia sendiri, mampu menginspirasi orang lain, nah terjadilah yang namanya budaya positif. Nah, kenapa budaya positif? Ya karena dalam artian itu adalah positif, hal yang positif, hal yang baik. Nah, bagaimana cara mewujudkan budaya positif di sekolah? Ada beberapa cara yang salah satunya bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, pertama, kita harus tahu kebutuhan dasar manusia itu apa. Nah, yang pertama di sini, kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap manusia itu pasti mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Bahkan kita lihat beberapa di televisi, mungkin ada beberapa contoh kayak misalnya seorang ibu mencuri susu untuk anaknya agar apa? Bertahan hidup. Nah itu. Terus yang kedua, cinta dan rasa ingin diterima. Bohong sekali orang kalau memang bilang, saya tidak butuh cinta, tidak butuh kasih sayang. Pasti semua orang butuh kasih sayang. Semua orang mau untuk diterima, semua orang mau dihargai, semua orang mau dicintai. Begitu pula dengan anak murid kita, murid-murid kita. Pasti mereka mau semua disayangi. Nah, terus yang ketiga, kebebasan. Semua orang pasti ingin bebas. Sepatuh-patuhnya anak-anak, pasti dia punya hasrat untuk bebas. Terus yang keempat, kesenangan. Nah, setiap orang pasti butuh senang-senang, pasti butuh bahagia. Terus selanjutnya kekuasaan atau power. Dalam artian setiap orang pasti ada hasratnya untuk mendominasi. Mendominasi dalam artian apa? Misalnya kalau dalam kelas, dia maunya ada di ketua kelas saja. Meskipun dibilang ini orang lemah lembut, begini-begini, pasti ada hasratnya untuk
mendominasi atau memiliki kekuasaan. Itu contoh kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya apa hubungannya ini dengan budaya positif. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Yang pertama tadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, yang pertama harus kita tahu kebutuhan dasarnya ini anak sebenarnya apa. Kebutuhan dasar manusia sebenarnya apa? Terus yang salah satu caranya itu adalah disiplin positif. Nah, disiplin berarti teratur dan patuh pada peraturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dan yang diterapkan adalah upaya pendisiplinan dengan positif atau cara yang baik. Maksudnya di sini disiplin positif, kita memberikan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak-anak tanpa memberikan hukuman. Nah, bagaimana caranya? Kenapa? Karena mungkin ketika kita dengar, oh ini anak butuh disiplinkan. Ketika misalnya kita butuh disiplinkan, pasti mungkin imajinasi kita itu langsung bilang, mungkin dikasih masuk di WC baru dikunci, atau dikasih berdiri sampai selesai pembelajaran. Karena selalu kita mengatakan bahwa pendisiplinan itu adalah hukuman. Ternyata beda. Disiplin itu adalah keteraturan, patuh. Nah, kita lanjut. Nah, tujuan disiplin ini adalah penerapan di disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, seperti karakter santun, peduli, dan memiliki karakter nilai-nilai kebajikan, sehingga profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam setiap tingkah dan lakunya. Nah, tujuan dari maksudnya ketika disiplin positif sudah dilaksanakan, maka akan muncul namanya karakter nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah karakter profil pelajar Pancasila. Ini adalah contoh profil pelajar Pancasila yang insya Allah kedepannya kita berharap semua siswa kita memiliki karakter ini. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus yang kedua ada mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Bernalar kritis sekarang itu sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena banyak sekali info yang beredar, kita tidak tahu yang mana hoax, yang mana fakta. Jadi ini kita harus mengajarkan anak-anak cara untuk bernalar kritis. Meskipun memang siswa saya tidak bisa begitu. Mengajar anak-anak itu harus sesuai dengan zamannya. Meskipun zamannya kita dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengajar anak-anak? Kita harus adaptasi dengan lingkungan kita. Adaptasi dengan yang namanya digital, adaptasi dengan yang namanya gadget, tapi tentu harus ada namanya bernalar kritis. Terus yang ketiga adalah yang keempat berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini dalam artian menghargai budaya sendiri, tapi tidak langsung justru dalam artian untuk budaya lain. Oh, saya tidak mau. Tidak, kita tetap mengambil yang namanya positifnya. Terus yang kelima ada bergotong royong. Bergotong royong atau berkolaborasi. Hampir semua yang dilakukan itu butuh yang namanya kolaborasi. Contoh sekarang yang kita lakukan adalah kita sedang berkolaborasi. Terus yang terakhir adalah kreatif. Di zaman sekarang itu susah untuk kalau tidak kreatif. Kalau dulu mungkin anak-anak ditanya mau jadi apa, paling berjawabnya dokter, polisi, guru. Nah, sekarang ada video yang beredar, anak-anak mau jadi apa? Dia mau jadi YouTuber. Nah, YouTuber itu harus apa? Harus kreatif. Ketika misalnya buat video harus kreatif. Sekarang itu zamannya orang kreatif. Kalau tidak kreatif, susah. Guru pun harus kreatif. Ketika misalnya mengajar, begitu terus, insya Allah siswa akan mengantuk. Dan kita juga mengantuk. Kita tahu yang mana siswa, tatapan siswa yang bersemangat, yang mana siswa yang tidak bersemangat seperti itu. Nah, ini ya profil pelajar Pancasila. Nah, ayo kita berdiskusi tentang disiplin positif. Nah, di sini kasusnya pada jam pulang sekolah Ibu Dina menawari Salma untuk pulang bersama dengan berboncengan motor. Nah, Ibu Dina, ayo Bu, ikut saya saja. Daripada naik ojek online lumayan bisa hemat.
Ibu Salma bilang, tapi saya tidak punya helm Bu. Gimana dong? Nah, Ibu Dina, sudah ikut saja, ini hari Sabtu, tidak ada polisi. Atau nanti kalau ada polisi di dekat lampu merah, nanti Ibu turun, terus jalan sebentar, lalu saya jemput lagi. Bagaimana? Nah, kira-kira ada nggak di sini Bapak Ibu guru? Kalau misalnya jadi Ibu Salma, apa yang dilakukan? Dan bagaimana menurut Tak tentang Ibu Dani? Apakah sudah menerapkan disiplin positif? Ada mungkin yang mau bicara? Kalau mau jadi Ibu Salma, kira-kira kalau kita ada di posisi Ibu Salma, kira-kira seperti apa? Kamu mungkin bisa tidak bisa. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Jika kamu adalah Ibu Salma, apa yang akan kamu lakukan? Andaikan saya menjadi Ibu Salma, saya tidak bakalan ikut karena takut sama risikonya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Ibu Dani? Apakah Ibu Dani sudah menerapkan disiplin positif? Belum. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Rahmawati, mengatakan kalau Ibu Salma, jika jadi Ibu Salma tidak mau ikut karena takut akan konsekuensinya. Terus yang kedua, jika jadi Ibu Dani ini ternyata belum menerapkan yang namanya disiplin positif. Betul sekali, karena ternyata bisa kita simpulkan Ibu Dani takutnya sama polisi, bukan pada aturan. Nah, seperti itu. Kita lihat kira-kira ini berhubungan dengan yang namanya motivasi. Motivasi apa yang mempengaruhi sehingga Ibu Salma tidak ikut dan Ibu Dani mau, artinya tidak apa-apa, ikut saja, tidak ada polisi kok. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya motivasi atau dorongan yang ada di dalam diri kita. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, contohnya ini ada 3. Ada orang termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Contohnya ini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mungkin di murid kita contohnya, dia terlambat, maksudnya terlambat artinya dia datang cepat karena tidak mau dihukum ketika terlambat. Nah, itu berarti dia termotivasinya karena apa? Tidak mau dihukum. Nah, terus yang kedua, ada juga orang yang melakukan hal-hal baik tapi mau jadi puji, mau dapat penghargaan. Mungkin karena selalu dikasih hadiah ketika dapat nilai 100. Nah, ketika dapat nilai 100 dikasih mungkin uang sama mamanya atau seperti apa. Nah, dia termotivasi karena hadiahnya, karena penghargaan itu, karena pujian itu. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan diri, nilai kebajikan dirinya. Dalam artian memang muncul dari dalam hati bahwa saya memang tugasnya sebagai siswa harus datang tepat waktu. Seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya Ibu Salma tadi itu mungkin dia menolak. Berarti mungkin bisa jadi takut hukuman, atau karena mau jadi puji, atau karena Ibu Salma tidak datang karena memang dia menyadari ada aturan bahwa helm itu gunanya untuk melindungi kepala, bukan untuk menghindari tilangnya Pak Polisi. Nah, seperti itu. Nah, salah satu caranya bagaimana supaya kita bisa mewujudkan yang namanya disiplin positif di sekolah, itu pertama kita mulai dari kelas-kelas kita. Tentu tidak, kalau mungkin Bapak Ibu guru yang sudah berkeluarga bisa juga memulai dari rumah. Yang namanya pertama keyakinan kelas. Apa yang sebenarnya keyakinan kelas? Mengapa keyakinan? Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Kenapa bukan kesepakatan? Nah, menurut Gosser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Tadi ada ya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik tadi tentang hukuman dan penghargaan, kalau intrinsik berarti dari dalam diri.
Nah, terus dengan meyakini sesuatu, seseorang sadar atau tidak akan lebih tergerak dalam melaksanakan sesuatu tersebut karena memiliki kontrol terhadap nilai yang diyakininya sendiri. Nah, artinya seperti ini. Kalau peraturan, mungkin kita pernah lihat tata tertib di sekolah atau di mana, mungkin peraturan itu biasanya dibuat orang sendiri saja. Oh, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh tidak boleh tidur, harus mendengarkan ibu guru, harus ini, harus itu, tanpa diskusi dengan siswa. Nah, itu biasa terjadi di banyak tempat. Ini aturan dibuat saja tanpa diskusi dengan orang yang akan menjalani aturan itu. Jadi tidak heran ketika misalnya timbul pelanggaran, akan timbul pelanggaran karena dia tidak yakin, ini betul nggak sih yang saya lakukan? Sama seperti ini, kenapa kita sholat? Karena yakin. Tidak perlu, ada mungkin orang sholat, oh karena mendapat surga. Ada mungkin orang sholat karena tidak mau menghindari neraka. Oke, itu adalah penghargaan yang diberikan Allah. Tapi akan ada saatnya kita akan yakin bahwa itu sholat adalah kebutuhan saya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas yang kami lakukan di kelas. Ini dimulai ketika semester 2 kemarin di bulan Januari, dan kami sudah tempel di sana. Di sini dimulai dengan banyak sekali masukan. Ini fotonya tidak jelas ya. Banyak sekali masukan karena mungkin anak-anak pasti ada bilang tidak boleh buang sampah, harus membersihkan. Nah, itu kita ramu, kita rembukan bersama kira-kira yang mana yang harus dilaksanakan di dalam kelas. Nah, jadilah 5, ada menjaga kebersihan, menghormati diri sendiri dan orang lain, bertanggung jawab, disiplin waktu, jujur dalam bertindak. Semua nada-nadanya itu adalah tidak ada yang negatif, dalam artian tidak boleh terlambat, tidak boleh berbohong, apalagi tidak boleh terlambat seperti itu. Kita langsung disiplin waktu, tidak boleh menyontek, langsung ambil nilai kebajikannya, yaitu apa? Jujur, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya keyakinan kelas itu ada pelanggaran? Dalam artian kita sudah menyepakati semuanya ya, dibilang siswa tidak boleh terlambat ya, pokoknya disiplin waktu. Nah, terus tapi tetap pasti selalu ada yang dibilang, anak-anak ini terlambat, atau anak-anak ini tidak kerja PR. Nah, ini adalah ada posisi kontrol yang biasa kita gunakan. Jujur saya pun menjadi pengguna salah satu yang ada di sini. Posisi kontrol pertama ada namanya penghukum. Contohnya itu, karena kamu terlambat, silakan berdiri sampai jam pelajaran pertama selesai. Ini penghukum. Kenapa bisa dibilang penghukum? Penghukum itu ketika anak-anak melanggar langsung dieksekusi di situ. Langsung dieksekusi, langsung diberikan hukumannya tanpa adanya kesepakatan dengan siswa. Misalnya terlambat, tiba-tiba langsung silakan berdiri ya sampai jam pertama selesai. Padahal sebelumnya tidak ada kita pernah mengatakan bahwa yang terlambat harus berdiri 1 jam pelajaran. Itu namanya menghukum. Atau misalnya anak-anak terlambat, lari keliling lapangan, siapa suruh terlambat. Nah, itu adalah posisi penghukum. Terus yang kedua ada namanya pembuat merasa bersalah. Nah, kalau ini pembuat merasa bersalah, saya juga pernah melakukan ini. Nah, tolong ya, ibu minta tolong sekali. Contohnya, tolong jangan terlalu ribut. Tidak kasihan sama ibu ya, sakit tenggorokanku. Nah, ternyata itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Terus yang ketiga ada namanya posisi sebagai teman. Kenapa terlambat? Kemarin bisa tepat waktu kok. Besok jangan terlambat lagi ya. Nah, kalau teman di sini artinya kita memposisikan diri kita sebagai teman, tapi cenderung mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu. Contohnya ini tidak ada feedbacknya, tidak ada umpan baliknya. Kalau anak terlambat, ditegur biasa selesai. Terus yang ketiga ada 4 ya, ada pemantau. Masih ingat konsekuensinya kalau terlambat lagi? Nah, ini pemantau. Kalau kita lihat masih ingat konsekuensinya berarti dalam artian sudah ada kesepakatannya sebelumnya. Tapi anak-anak langgar, langsung ditanya, sudah konsekuensinya? Masih ingat? Kira-kira kalau terlambat apa yang dilakukan? Terus yang terakhir ini adalah manajer. Kalau manajer ini contohnya, apa kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan ini tidak benar? Ini kita ajak anak-anak untuk berbicara, ditanya, tahu enggak bahwa ini perbuatan salah? Tahu
kasih solusi. Kayak misalnya begini, anak-anak terlambat datang. Mungkin kita bilang, jangan kita terlambat nak, cepat dibangun. Itu kan dari kita. Ini sebagai manajer itu apa namanya? Lanjut ya. Di sini. Nah, ini pendekatan namanya tadi adalah pendekatan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka yang dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya seperti tadi. Nah, ini segitiga restitusi itu adalah pendekatan secara manajer, posisi kontrol manajer. Pendekatan yang bisa dilakukan itu adalah segitiga restitusi. Maksudnya kita membantu anak-anak menemukan solusinya sendiri. Kita tanya anak-anak, kenapa bisa terlambat? Kira-kira apa yang akan kita lakukan supaya tidak terlambat lagi? Ketika mereka sudah menemukan maksudnya solusinya sendiri, nah itu akan dalam artian keyakinan, motivasi dari diri sendiri. Dalam artian itu tadi motivasi untuk memang dari dalam, karena dia sendiri yang menemukan solusinya, bukan kita yang kasih. Biasanya begini, harus belajar ya. Harus belajar. Biasanya seperti itu. Harus belajar. Pokoknya belajar supaya tidak nyontek. Terus bangun pagi memang. Nah, itu solusi dari kita, bukan dari anak-anak. Nah, kita ini mau anak-anak sendiri yang menemukan solusinya. Nah, ini ciri-ciri restitusi, memperbaiki hubungan, bukan untuk menebus kesalahan. Nah, tawaran bukan paksaan. Dalam artian kita menawari solusi, bisa kita bagaimana kalau seperti ini. Nah, kita diskusi sama anak-anak. Nah, terus mencari kebutuhan yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, terus ini contohnya segitiga restitusi. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika pelaksanaan ini, misalnya ada siswa tak terlambat, kayak tadi kasusnya ada siswa yang katanya tidak mau ke sekolah. Karena apa? Takut dimarah-marahin. Siswa sudah seperti itu. Nah, ini mungkin kita bisa panggil, tanya baik-baik. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Salah satu contohnya ya. Nah, kata-kata yang bisa kita kasih ke anak-anak, tidak apa-apa Ji. Semua orang pernah dimarahin. Semua saya juga pernah seperti itu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Memang kalau kita bahasakan di sini, mungkin kita dengarnya ini terlalu teori, terlalu imajinasi dirasa, terlalu halu dirasa. Jadi kalau seperti ini mungkin karena ketika kita berhadapan langsung dengan anak-anak, tapi tidak apa-apa, kita coba saja, dan apakah betul-betul anak-anak akan muncul yang namanya disiplin positif. Karena ada orang dalam artian begini, dia bisa bangkit tapi dari hal negatif. Apa itu? Dibanding-bandingkan dengan teman yang lain. Bisa jadi pintar, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya karena selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Sementara ada yang satu memang dipuji berkat kemampuan sendiri. Tentu jelas akan beda keluarannya. Anak-anak yang disiplin karena dihukum dan anak-anak yang menghormati karena menghargai. Ada buah anak-anak dalam artian menghormati gurunya karena takut. Ada anak-anak menghormati gurunya karena menghargai. Jelas beda hasilnya. Dan memang ini sesuatu yang kalau bisa kita katakan berat sekali. Kenapa? Karena ini anak-anak yang kita hadapi. Nah, kamu ini contohnya pasti ada rasa takut. Kenapa tidak datang Ki? Contohnya, bisa Ki, pasti bisa tuh melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kita validasi dulu kesalahannya dalam artian semua orang pernah seperti ini. Saya terlambat, tidak apa, semua orang pernah terlambat kok. Lalu setelah kita kasih begitu, kita menanyakan keyakinan yang pernah dibuat sebelumnya. Contohnya ini adalah disiplin waktu. Mungkin masih ingat nggak keyakinan yang pernah kita bikin dulu? Oh iya, apa itu disiplin waktu? Nah, contohnya disiplin waktu atau tidak? Tidak. Nah, terus kita tanya, kira-kira kapan bisa dilaksanakan lagi keyakinan Prasta? Nah, besok Ibu. Oke, ketika misalnya besoknya kita tadi ada 5 posisi kontrol guru ya. Ada penghukum, habis itu pembuat rasa bersalah, habis itu teman, pemantau, dan manajer. Nah, ketika kita melaksanakan ini, kita namanya manajer. Nah, setelah besoknya kita menjadi pemantau. Dalam artian ini benar nggak sih anak-anak melaksanakan keyakinan kelasnya? Karena kan dia sudah bilang besok. Lalu setelah itu
makan lagi, tidak apa-apa, kita restitusi lagi. Kita tanya lagi, intinya hukuman adalah seperti yang dijelaskan di awal, hukuman adalah alternatif terakhir. Alternatif terakhir, kenapa? Kalau perlu tidak dilaksanakan, karena ini adalah disiplin positif, semua harus bernada positif, seperti itu. Memang kalau kita lihat, ini susah deh, apalagi dengan karakter yang berbeda-beda, anak-anak ada yang jelas background lingkungannya, mungkin ada yang diperhatikan sama orang tuanya, ada yang tidak diperhatikan sama orang tuanya, ada yang begini, ada yang begitu. Itulah tantangannya, itulah seninya jadi guru. Kadang kita mengajar, jujur saya belum punya anak ya, tapi mesti mengajar anak-anak yang banyak. Belum berkeluarga, banyak sekali anaknya di kelas, bahkan bisa sampai 20 begitu. Nah mungkin di sini ibu, bapak ibu tidak punya anak yang sampai 20 orang, tapi justru harus mengajar yang seperti itu. Nah ini juga bisa diterapkan di rumah tak. Ketika anak-anak melakukan melakukan pelanggaran, bukan cuma di sekolah. Nah, tapi apa yang pertama harus bikin dulu yang namanya keyakinan. Keyakinan dalam artian bisa mungkin kalau bapak ibu bisa mungkin kayak keyakinan kelas atau keyakinan rumah atau bagaimana mengajak anak-anak untuk berdiskusi supaya begini. Karena terkadang anak-anak kalau ditanya dia kayak susah mengeluarkan pendapatnya. Diajak berdiskusi. Nah, terus selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Mungkin bapak ibu ada pertanyaan, silakan. Kami batasi 2 pertanyaan saja ya. Kalau ada yang mengganjal terus seperti apa, silakan boleh bertanya. Berdiri Pak, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya ingin minta saran kepada Ibu Sinta Rahayu, karena saya sering menghadapi di ruangan saya di kelas 3. Saya masuk di penghukum karena kenapa? Siswa saya itu saya tidak tahu caranya bagaimana untuk menghadapi dia. Akhirnya saya kasih hukuman. Jadi saya minta saran bagaimana cara saya untuk memotivasi dia supaya bisa berubah dengan tingkah lakunya dia. Jenis pelanggarannya seperti apa Ibu? Tingkah lakunya tidak bisa diatur dengan Suka tidak Tidak ada. interaktif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hubungan dari tadi pertanyaan Ibu itu adalah di kebutuhan dasar manusia. Mungkin misalnya ketika kita mengajar ada anak-anak mulai bukan perhatiannya, mungkin dia butuh namanya kebebasan. Ada juga butuh kesenangan, ada juga butuh kekuasaan, terlalu bebas. Nah, terus bagaimana kalau caranya terlalu bebas? Apa yang akan kita lakukan sebelum masuk di pembelajaran? Kita harus treatment siswa kita. Dalam artian apa? Bikin dulu keyakinan. Bikin dulu apa yang harus kita sepakati bersama. Yang jelas ini antara kita dan siswa, bukan cuma kita saja. Ketika kita tahu, ketika misalnya siswa awalnya di sini aturan ada namanya aturan mengangkat tangan sebelum berbicara dulu waktu tahun 2020 ya. Nah, itu anak-anak jujur di sini ribut sekali, betul, ribut sekali. Terus bagaimana caranya? Saya jujur ini pengalaman pribadi. Nah, saya tanya anak-anak, jangan ribut, tidak. Apa yang saya lakukan? Coba lihat aturan kelas kita, keyakinan kelas kita nomor 3. Nah, terus dia baca mengangkat tangan sebelum berbicara. Diam nih. Karena memang ada kesepakatan sebelumnya yang kita bikin dengan siswa. Jadi ketika misalnya dalam itu tetap tetap melanggar, tetap mengini, pasti dia akan merasa sendiri karena dia buat sendiri itu aturannya. Sesuatu yang kita buat sendiri dan kita langgar sendiri pasti tidak enaknya dalam hati kita sendiri. Kalau mungkin tidak enak ke orang lain mungkin bisa diatur dalam artian biar deh, karena memang ada karakter orang seperti itu. Tapi kalau tidak enak sama diri sendiri, kita tahu bagaimana rasanya itu. Seperti apa dalam artian bersalah sama diri sendiri, bahkan ini yang susah sembuh. Susah dalam artian proses penyembuhannya susah. Kalau ke orang lain kan mungkin kita minta maaf, kalau minta maaf sama diri sendiri. Nah, kira-kira kita pasti punya damainya seperti itu. Jadi contohnya pertama kita harus tahu kira-kira itu anak itu yang mana. Kebebasan, kami bebas lari-lari
saja, tentu berpikirnya beda dengan anak kelas 6 yang mungkin sudah banyak kosakatanya, sudah banyak ilmu yang masuk. Kalau kelas 1 atau kelas 2 mungkin seperti ini. Kira-kira anak-anak apa yang boleh kita lakukan di kelas? Tanya satu-satu. Setelah itu tanya lagi, kira-kira apa yang tidak boleh kita lakukan di kelas? Nah, pasti banyak masukan, apalagi dari 20 orang kepala, bisa jadi 40 masukan. Kita rembukan nih, kita rangkum. Jangan terlalu banyak. 3 saja atau 5. Kenapa? Semakin banyak aturan, semakin banyak ini, semakin penasaran kita mau langgar. Betul. Nah, kalau 3 aturan, apalagi anak kelas 1, mematuhi satu aturan saja itu luar biasa. Apalagi biasanya kayak anak-anak suka lari-lari. Kenapa sesuatu suka lari-lari? Silakan buat yang namanya kesepakatan sama siswa. Seluruh kelas diajak bicara. Karena dalam artian begini, kayak jangan sampai seperti tadi, dulu penghukum juga pernah menghukum. Karena kita manusia ya, tidak ada celah, tidak ada manusia tanpa celah, tidak ada manusia tanpa celah dalam artian seperti itu. Tapi ketika menghukum harus betul-betul, apalagi kayak hukuman fisik, kesini begitu. Nah itu kalau bisa diminimalisir dan kalau bisa tidak usah lagi dilaksanakan. Dengan yang namanya apa? Memperbaiki posisi kontrol kita sebagai guru. Ya di mana saya berada atau di mana saya mau jadi guru seperti apa? Apakah saya mau jadi guru manajer atau pemantau atau pemberi rasa bersalah, penghukum? Tapi di sini dalam artian seperti yang tadi saya bilang, ada memang orang yang bangkit dari misalnya kesalahannya, tapi bangkit dari hal-hal yang negatif. Mungkin soal dibandingkan anak yang pintar ya, dan kesalahan dapat makanya. Masa kita tidak? Atau silakan belajar. Karena seperti itu dalam artian intinya kalau penghukuman, kalau bisa itu adalah alternatif terakhir. Nah, terus yang namanya keyakinan memang, dan insya Allah memang kita tidak bisa berubah tidak bisa berubah dalam 1 hari atau 2 hari. Butuh berbulan-bulan, butuh bahkan tahun-tahun. Ucap salam saja kelas 6 sampai sekarang masih ada yang belum. Ketika masuk, sampai tidak mendengar ini salam tak? Oh iya, keluar lagi, baru masuk lagi. Itu ucap salam saja. Apalagi yang fokus di pembelajaran, tidak lari-lari. Apalagi kelas 3, saya pernah masuk di situ luar biasa memang juga. Cuma memang tidak bisa bilang, kenapa saya sudah lakukan restitusi 1 hari tidak berubah ya anak-anak. Melakukan inovasi itu tidak butuh waktu yang lama. Bahkan yang namanya internet mungkin kita kenal tahun 2000-an ya. Bahkan tapi perencanaannya itu dari tahun 1900-an. Lamanya baru bisa digunakan. Yang namanya inovasi memang butuh waktu yang lama. Tidak mesti bilang saya sudah melakukan ini, tapi tidak ada perubahan. Sabar. Itu yang pertama. Sabar. Tidak ada perubahan. Tapi insya Allah kan ini namanya kalau kita tetap berusaha atau bagaimana, tetap pasti ada hasilnya. Seperti itu. Oke, mungkin satu lagi pertanyaannya bisa. Silakan. Satu lagi pertanyaan mungkin bisa. Atau Bisa disaran barangkali ya. Iya, saran silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa yang kita lakukan hari ini menurut saya sangat bagus, sangat baik. Di mana apa yang kita lakukan ini, apa istilahnya, ada seminar-seminar seperti ini. Memang sangat bagus kita rutin untuk melakukan ini, dan mungkin ini bisa ke depan kita bisa jadikan program kita agar kita bisa berdiskusi dengan sesama guru masalah-masalah yang kita hadapi dalam kelas. Contohnya saya sebagai guru salah satu guru bidang studi yang harus menghadapi 6 kelas dengan karakter anak-anak yang notabene-nya kalau kita punya anak-anak, contohnya kita punya siswa 100 orang, saya harus pelajari yang 100 orang ini. Kalau kita sering mengadakan seminar-seminar seperti ini, kita kan bisa berdiskusi dengan guru kelas.
karena terkadang juga kita biasa datang di sekolah, kita bertemu. Setelah keluar dari ruangan kita jarang bertemu dengan guru kelas. Nah, karena setelah kita keluar langsung ada kegiatan lain. Jadi menurut saya apa yang kita lakukan hari ini sangat bagus, di mana ini bisa membuat kita lebih ke depan lebih bisa memiliki motivasi untuk lebih memperbaiki diri. Nah, baik itu cara mengajar, cara menghadapi siswa yang bermasalah. Karena saya juga jujur, yang saya lakukan tadi itu cuma mungkin yang pertama, yang kedua, yang penghukum dengan membuat rasa bersalah. Karena untuk menjadi teman ya, mungkin yang ketiga juga ya teman. Tapi untuk yang keempat dan yang kelima itu sangat menurut saya sangat susah saya lakukan. Kenapa? Karena itu mungkin karena kondisi situasi kita saat ini. Contohnya kalau seumpama dari perjalanan ke sini mungkin saya agak terlambat. Mungkin bukan sesuai yang terlambat, tapi saya yang terlambat. Anak-anak sudah ada di dalam, baru kita baru datang. Ya. Jadi saya berharap ke depan mungkin kita bisa lebih mengaktifkan ini kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin itu saran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya yang luar biasa bagus sekali. Dan jujur saja pernah terlambat, tapi kalau terlambat kita apa konsekuensinya kalau misalnya gurunya terlambat? Kalau saya jujur di kelas, kalau masuk kelas, maaf ya ibu terlambat. Oh iya, konsekuensi kelas kita kemarin apa itu kalau terlambat? Pungut sampah ya? Oh iya, berarti saya harus pungut sampah juga. Karena dalam artian kesepakatan kita buat bersama. Ketika gurunya terlambat, iya, namanya kita bersama kita bikin. Jangan siswa saja yang teratur sementara gurunya tidak. Seperti itu dalam artian kayak intinya ini adalah hubungan timbal balik antara siswa dan guru dan siswa. Karena siswa itu jujur ketika misalnya gurunya bilang begini, tidak boleh ini begini, ini kan nggak terlambat. Aneh kan kalau begitu? Kalau itu terlambat kenapa tidak dihukum? Kenapa cuma saya yang dihukum? Pasti mungkin memang ada siswa yang nggak bilang seperti itu, tapi saya yakin mungkin kalau disuruh ke 100 orang kita akan dapatkan beberapa siswa yang berpikir seperti itu. Seperti itu. Mungkin untuk karena tadi sudah ada pertanyaan juga, jadi alhamdulillah hari ini sudah berakhir kegiatan kita hari ini tentang diskusi budaya positif. Terima kasih atas pertanyaan yang memang apalagi sharing tadi, dan insya Allah mungkin akan kita bicarakan lagi terkait dengan kegiatan yang seperti ini untuk selanjutnya dilakukan secara kontinu. Mungkin 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, 2 minggu sekali 2 bulan sekali seperti itu, atau 1 kali seminggu. Seperti itu. Dan memang betul-betul tadi jujur saya juga merasa seperti ketika misalnya tidak bertemu salah satu guru dalam 1 hari, saya pelakunya sebenarnya. Karena kadang saya konsen di kelas tanpa pada guru ini begini-begini ya, seperti itu. Jadi insya Allah itu juga menjadi perbaikan untuk diri saya selanjutnya, untuk bisa bersosialisasi lagi. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu, dan terima kasih atas maksudnya waktu yang diluangkan untuk mengikuti seminar ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.